Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua sehat dimanapun kita berada. Perkenalkan Dari kelompok 3, atas nama Anastasia Rendabatu dengan NIM A251-21023 dari kelas C, Program Studi Pendidikan Kimia. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Kinetika Kimia dengan judul Jenis-jenis reaksi dan mekanisme reaksi. Nah, adapun jenis-jenis reaksi yang akan kita bahas pada saat ini itu adalah reaksi berantai, di mana Br2 menghasilkan K1, 2, Br. Nah, ada tanda titik di atas itu merupakan suatu senyawa yang radikal. Kemudian Br itu ditambah H2 menghasilkan HBr plus H. Nah, H ditambah Br2 pada konstanta 3 itu menghasilkan Br ditambah HBr. Kemudian ada H ditambah HBr pada konstanta 4 itu Br plus H2. Br ditambah Br itu menghasilkan Br2. Nah, ini bisa kita lihat Br2 ini stabil. Nah, ini juga menghasilkan Br2. Jadi hasil awal dengan hasil akhir itu harus setara. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kemudian kita cari persamaan laju reaksinya itu menggunakan metode steady state, di mana DHBr ini itu per dt sama dengan 2K2. Nah, kok bisa 2K2? Jadi kita lihat di sini. Ada Br radikal, itu ada 2. Jadi 2 ini ada di sini sama dengan ini ya guys. Dimana 2K2 per K1 per K5 ini setengah atau akar. Kemudian Br2 itu 1/2 dan H2 kali konsentrasi H2. Jadi per dt. Nah, ini ada rumusnya di mana itu adalah 1 ditambah K4 per K3 dikali konsentrasi HBr per Br2. Ini adalah hasil akhirnya. Kita langsung saja kepada apa sih yang dimaksud dengan reaksi berantai itu? Nah, reaksi berantai itu adalah zat antara yang dihasilkan dalam suatu tahap. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu ada yang ada tanda titik itu adalah zat antara atau zat radikal. Itu sama saja ya. Kemudian menghasilkan zat antara yang relatif dalam tahap berikutnya, dan kemudian zat itu menghasilkan zat antara reaktif lainnya dan seterusnya. Nah, sudah seperti yang tadi ya guys, ini ada menghasilkan ya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa menghasilkan ini ya. Kemudian zat antara yang berperan pada perambatan rantai dapat berupa radikal, ion, neutron pada pelubaran inti. Nah, seperti yang tadi. Kemudian penggolongan tahap reaksi. Nah, di sini ada tahap-tahapnya ya. Tahap pertama itu tahap inisiasi atau pemula, adalah reaksi menghasilkan zat antara reaktif. Kemudian tahap propagasi atau perambatan adalah reaksi zat antara dengan bereaksi menghasilkan produk yang diinginkan. Seperti di sini, ini adalah yang kita mau cari itu adalah HBr. Jadi menghasilkan HBr atau zat yang ingin didapatkan, tapi masih ada zat radikalnya yang terbentuk. Kemudian ada tahap inhibisi atau penghambatan, adalah reaksi zat antara dengan produk yang diinginkan hingga jumlah produk yang diinginkan berkurang. Tahap inhibisi itu ini ya, tahap inhibisi di mana Br-nya itu hanya 1. Di mana Br-nya itu hanya 1, sedangkan Br yang diinginkan itu adalah Br2.
Kemudian tahap terminasi atau pengakhiran adalah reaksi sesama zat antara menghasilkan molekul stabil. Ya, seperti yang di sini ya. Ini zat antaranya BR itu menghasilkan BR2. Ini adalah tahap pengakhiran. Kemudian kita lanjut pada mekanisme reaksi. Nah, mekanisme reaksi adalah kumpulan atau serangkaian reaksi-reaksi sederhana atau elementer yang menerangkan reaksi secara keseluruhan. Cara menentukan orde reaksi dan persamaan laju reaksi dari mekanisme reaksi dapat dilakukan dengan cara. Nah, di sini ada dua caranya, itu cara kesetimbangan dan cara pendekatan keadaan tunak atau steady state. Nah, pada subtema kali ini kita akan terfokus pada cara pendekatan keadaan tunak atau steady state. Adapun contohnya, yang pertama, suatu reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D, berlangsung dalam dua tahap. Nah, di sini ada tahap A menjadi 2X, itu pada konstanta 1 dan konstanta 2 itu bolak-balik, sehingga reaksinya berlangsung secara cepat. Kemudian ada X ditambah B, pada konstanta 2 itu menghasilkan C ditambah D. Nah, ini berlangsung secara lambat. Kemudian ditanyakan tentukan persamaan laju reaksinya. Nah, di sini ada jawabnya, di mana yang kita cari di sini X ini adalah unsur radikalnya. Jadi yang dicari dx per dt K1x kuadrat. Kenapa x kuadrat? Karena dia memiliki koefisien yang 2. 2 ini itu dipangkatkan. Kemudian ditambah K1A. K1A. Tapi dia kan A ini menjadi 2X pada konstanta 1, sehingga nilainya menjadi plus. Pada konstanta 2, dia dari 2X menghasilkan A. Jadi dia bernilai negatif. Itu ada, nah ini ya, X dikali B, tapi nilainya negatif. Kemudian kita lihat ini dx per dt ini sama dengan 0. Kita samakan dengan 0. Jadi min K1x kuadrat. Kenapa dia jadi min? Karena dia berpindah, ya. Berpindah, kemudian ditambah K1 konsentrasi A dikurangi K2 dikali konsentrasi X dan B. Kemudian ini kita habiskan ya, yang mana bisa dihabiskan kita habiskan. Ada B ini yang kita habiskan, B kita habiskan, kemudian kita dapat ini min K1 X kuadrat ditambah K1 kali konsentrasi A. Jadi X ini kita keluarkan, jadi K1 konsentrasi A per min K1. Jadi ini dengan ini kita, ini ada pangkat 2-nya, kita akarkan menjadi A /2. Di sini juga 1/2. Oke, jadi dB per dt sama dengan min K2 konsentrasi X dikali konsentrasi B. Jadi untuk nilai akhirnya menjadi min K2 K1 per K dikurang 1 1/2 A 1/2 dikali konsentrasi B. Kemudian ada contoh soal yang kedua, di mana pada temperatur dengan tekanan tertentu di metil eter C2H5O C2H5 mengalami penguraian sesuai dengan reaksi C2H5O C2H5 menghasilkan C2H6 ditambah CH3CHO dan mengikuti mekanisme reaksi berikut ini. Nah, ini ada mekanisme reaksinya ya. Tadi saya sudah jelaskan, mekanisme reaksi itu ada beberapa tahap ya, sehingga menghasilkan molekul yang stabil. Di mana sini stabil, di sini stabil. Oke, sebutkan zat antara masing-masing tahap reaksi dan turunkan persamaan laju reaksi atau hukum laju reaksi yang sesuai dengan mekanisme reaksi tersebut. Tadi saya sudah jelaskan bahwa zat antara itu adalah zat radikal. Ya, di sini ada CH3 dan CH2O C2H5. Ya. Kemudian di sini kita penyelesaian. Nah, tadi
zat radikalnya yang kita ketahui ada CH3. Jadi ini kita cari ya. Ini kita cari pada CH3. Nah, CH3 ini ada di sini. Kalau dia ada di sini berarti dia positif. Kemudian ada menghasilkan ini menjadi persamaan 1 ya. Kemudian H2OC2H5 ini pada zat radikal yang kedua. Ini jadi persamaan 2. Kemudian kita jumlahkan atau kita kurangi yang sama. Di sini ada min K2, CH3, C2H5, OC2H5 ini habis. Kemudian di sini juga habis karena sini plus, di sini minus. Kemudian kalau di sini itu min dengan min itu kalau dikurangi itu jadi tambah ya. Jadi min 2K4. Jadi ada K4-nya ada 2, begitupun dengan K1 dengan K1. Ada 2 juga ya. Sehingga menghasilkan CH3 ini kita keluarkan menjadi ini ya, persamaan 3. Kemudian kita substitusi persamaan 3 ke persamaan 1. Persamaan 1 itu ya yang ini ya. Kemudian CH3 berarti nilai dari CH3 ini yang kita ganti menjadi ini ya. Di sini kan ada CH3. Jadi di sini diganti jadi ini ya. Kemudian ini juga ada CH3. Jadi CH3-nya diganti. Oke, terus ini kita jumlahkan atau kita habiskan yang bisa dihabiskan menghasilkan ini. Itu menjadi persamaan 4. Kemudian penyelesaiannya yang kedua ini adalah kita cari persamaan 5 yang baru pada C2H5OC2H5. Ini ya, sama caranya pada CH3 tadi dan CH2OC2H5. Kemudian kita substitusi persamaan 3 yang tadi. Persamaan 3, ya, persamaan 3 ini ke persamaan 5. Ya, ini ya, kita ganti CH berapa tadi? CH ini ya, kita ganti. Terus kita dapatkan hasil, CH3 ya, CH3. Kita dapatkan hasil ya, ini kita jumlahkan, kita kurangi menghasilkan persamaan 6. Kemudian kita substitusi persamaan 4 ke persamaan 6. Tadi persamaan 4 ya, persamaan 4 ada di slide sebelumnya, itu persamaan 4 ini ya. Jadi nilai CH2OC2H5. Jadi ini kita ganti ya, persamaan ini. Yang CH2OC2H5 kita ganti ya, sesuai dengan persamaan 4 tadi. Terus ini kita jumlahkan ya. Kok bisa seperti ini ya? Jadi ini min K2 itu setengah. Jadi ini kan ada 2. Jadi itu setengah yang ini kita jumlahkan di sini ya. Di sini juga ada setengah-setengah. Ini kita habiskan. Ini habiskan. Itu jadi tinggal 1/2. Karena sini kan setengah, terus ini ada 1 bulat. Kalau kita jumlahkan, kita kurangi, itu hasilnya menjadi setengah ya. Ya, begitupun juga sebaliknya di K1 juga, K4 juga ya. Nah, K3 pun begitu. Jadi dia ada setengah ya. Kemudian di sini, ini ya, ini kita taruh di sebelah sini ya. Ini adalah persamaan yang kita mau cari ya. Kemudian ini kita dalam kurungkan, kan semua ini nilainya setengah ya, setengah. Jadi kita dalam kurungkan supaya lebih teratur gitu. Jadi kita taruh di sebelah sini jadi 1/2, pangkat 1/2. Itu CH2OC2H5 ya. Kemudian nah, itu sudah hasil akhirnya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih telah menonton video saya ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih dan shalom.